tanganmu, wahai engkau guru. Awal pertama kali kau ajari kami tentang menjadi santri bernilai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Ya, terbukti pada hari ini kita bisa melaksanakan apa anak-anak? Mat sama ya. Apa itu mat sama? Ya, mat sama adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Ya, di sini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Blimbing tahun pelajaran 2021-2022. Ya, oke. Yang pertama kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Budi Musrifah, bisa dipanggil dengan Ibu Budi atau Ibu Iva. Oke, kita belum saling mengenal ya. Nanti lambat laun pelan-pelan kita akan saling mengenal insya Allah ya. Oke. Di sini Ibu Iva akan menyampaikan tentang tata tertib madrasah ya. Tata tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah peraturan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan dan diindahkan ya. Peraturan sendiri adalah suatu aturan kaidah yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat kepada anggotanya. Nah, sifat dari peraturan sendiri itu adalah mengikat dan mutlak wajib untuk dilaksanakan, memaksa. Kenapa kok memaksa? Ya, karena memang dengan adanya aturan tersebut, maka kita akan menjadi lebih teratur. Ya. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa, ya. Jadi siapa yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan yang namanya apa? Yang dinamakan namanya sanksi. Sanksi di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah sanksi berupa lesan, ya. Sanksi lesan yaitu berupa teguran, ya. Berupa teguran. Kemudian ada punishment mungkin yang diberikan kepada anak-anak. Yang kedua, sanksi yang selanjutnya adalah sanksi tertulis. Nah, di sini di MTS Muhammadiyah Blimbing ada yang namanya angka kredit poin anak-anak. Apa itu angka kredit poin? Angka kredit poin adalah angka kredit yang diberikan kepada siswa yang melanggar suatu peraturan. Nah, besarnya angka kredit itu bervariasi, bermacam-macam. Paling sedikit adalah 3, kemudian maksimal yang terbesar adalah 100. Disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang ada. Ya. Kemudian dalam angka kredit poin tersebut, ya, ada yang namanya akumulasi angka kredit poin. Maksudnya apa? Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kan ada angka kreditnya tadi. Angka kreditnya tadi ya itu diakumulasi terus menerus ketika kalian melakukan suatu pelanggaran. Kemudian angka kredit pertama ya mencapai 25, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua yang pertama. Ya, mengapa dilakukan pemanggilan orang tua? Karena agar ada komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dalam rangka agar orang tua mengetahui ya ada informasi yang bisa disampaikan dari pihak sekolah untuk orang tua ya, ada komunikasi yang terjalin antara orang tua dengan pihak sekolah. Kemudian kedua, ketika angka kredit kalian mencapai angka 50, ketika diakumulasikan kalian masih melakukan pelanggaran lagi sampai angka 50, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua yang kedua
ya. Kemudian kalau setelah itu kalian melakukan pelanggaran lagi, ya, mestinya tadi sudah diberikan bimbingan ya, tetapi ternyata kalian masih melakukan pelanggaran lagi, ya, itu diakumulasikan lagi sampai angka 75. Angka 75 bagaimana? Kita lakukan pemanggilan orang tua lagi, kita komunikasikan lagi dengan orang tua agar ada kerjasama dari sekolah dan dari rumah untuk membimbing kalian. Nah, setelah angka 75 ini kita lakukan komunikasi, kita lakukan bimbingan terus menerus, kok masih ada aturan yang dilanggar lagi sampai akumulasi 100, maka dengan terpaksa pihak sekolah akan mengembalikan ke rumah, ya, seperti itu. Nah, angka seperti yang Bu Iva tadi sampaikan, angka kredit tersebut macam-macam, ya. Yang terkecil 3, kemudian yang terbesar adalah 100. Nanti disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Nah, nanti akan disampaikan di lain waktu ketika kalian berada di madrasah, ya. Kemudian mengapa di sekolah tersebut kita lakukan hal itu, kita lakukan kok ada poin sih, kok ada angka kredit seperti itu sih, dalam rangka apa? Nah, seperti halnya dengan aturan tadi, tujuan dari adanya aturan itu yang pertama, ya, tujuan adanya peraturan yang pertama adalah agar tercipta yang namanya ketentraman, ketertiban, ya, ketentraman, ketertiban di dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Kalau tidak ada aturan, mesti carut-marut kan? Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah kalian, ya, siswa bisa mengetahui hak, kewajiban dan tugas yang sesungguhnya. Ya, diharapkan kalian mengetahui apa yang menjadi tugas kalian, apa yang menjadi kewajiban, dan kemudian apa yang menjadi hak-hak dari kalian sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar kalian mengetahui, mengerti, memahami yang namanya apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Tadi kan ada aturan tadi, ya, ada angka kredit dan sebagainya. Kalian bisa melihat di situ, oh ternyata nggak boleh seperti ini dilarang, ini ternyata melanggar aturan dan sebagainya. Dengan kalian mengetahui hal tersebut, maka diharapkan kalian tidak melakukannya dan mengerti, memahami apa yang seharusnya untuk dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, gitu. Tentunya aturan ini adalah tujuannya tadi dengan agar supaya terjadi ada ketertiban tadi, kalian bisa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Diharapkan agar kalian melaksanakan peraturan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah, ya, namanya kita bisa melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, ya. Apa yang harus dilakukan? Oh iya, seperti itu. Apa yang harus dijauhi? Apa yang harus dilaksanakan? Seperti itu. Insya Allah kalau kita, ya, saya juga, kalau kita melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, insya Allah kita akan mudah untuk melaksanakannya, ya. Kita akan mudah melaksanakannya dan diharapkan kalian bisa, ya, menjadi manusia-manusia yang cerdas, berakhlak mulia, ya, mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian bisa merealisasikan cita-cita yang kalian harapkan, yang kalian impikan. Tentunya dengan ridho dari orang tua. Jangan lupakan, ya, pasti yang namanya kesuksesan anak itu tergantung dengan keridhaan dari orang tua kalian. Oke, ini saja dari Bu Iva. Mungkin bisa kita sambung mungkin lain waktu. Kita bisa berkomunikasi via online, tidak apa-apa, karena ini masih PJJ, ya, masih pembelajaran jarak jauh. Kita bisa saling kenal, bisa saling sharing. Nanti kalau ada kesulitan dalam pembelajaran atau dalam apapun, silahkan kalian sharing ke Bu Iva. Dengan senang hati, insya Allah Bu Iva akan membantu kalian.
Ya, ini saja dari Bu Iva. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.